Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget-gadget lagi. Dan hari ini saya excited banget karena akhirnya bisa nge-review satu smartphone yang sangat menyenangkan dan menurut saya layak banget dipertimbangkan bagi kalian yang pingin ganti smartphone Android baru di akhir tahun ini. Ya, flagship Oppo comeback di Indonesia. Balik lagi dan ini adalah salah satunya, yaitu Oppo Find X8. Ya, sekarang yang akan saya bahas adalah versi non-Pro-nya dulu. Soalnya saya ngeliat ada beberapa poin yang sangat menarik dari perangkat ini dan layak dibahas duluan. Jadi langsung aja, nggak pakai lama-lama, kita mulai reviewnya. Nah, salah satu poin yang menarik dari HP ini menurut saya adalah harganya. Kalau ngomongin harga sama Oppo mungkin bagi sebagian orang kayak, wah agak asing gitu ya. Kayak, kenapa saya bilang harga yang menarik untuk sebuah perangkat Oppo? Karena ini adalah perangkat base model alias non-Pro. Karena dia bukan Pro, secara otomatis harganya kan juga sudah pasti lebih rendah, lebih terjangkau. Seperti yang Find X8 ini, harganya adalah 13.999. 13.999 untuk base model 256GB dan ada juga yang 512GB dengan 15.999. Sebelum pada bilang, wah mahal banget bang harganya segitu, Oppo masa segitu sih harganya mahal banget. Coba saya kasih sedikit perspektif tambahan dulu dari harga kompetitor flagship yaitu Samsung. Jadi, pas mereka rilis Galaxy S24 base model di awal tahun ini, tepatnya di bulan Januari yang lalu, itu harganya sama dengan Oppo Find X8 sekarang. 13.999 untuk yang versi 256 dan 15.999 untuk versi 512GB. Sekarang sih emang Samsung udah turun ya pasti harganya, namanya juga udah lumayan lama, tapi poinnya adalah dalam kondisi baru, smartphone-nya punya harga yang sama. Habis itu, ada poin tambahan juga yang saya yakin cukup banyak orang bakal skip untuk mempertimbangkan, yaitu kenaikan PPN di negara kita mulai tahun 2025. Jadi kan nanti 1 Januari 2025 akan naik jadi 12%. Nah ini tuh akan sangat banyak berpengaruh pada banyak hal dan tidak terkecuali untuk harga smartphone atau gadget-gadget. Nah ini menurut saya bikin Oppo Find X8 series jadi ideal karena dia rilis sebelum aturan tersebut berlaku dan harganya ya masih harga segitu gitu. So kalau misalnya dibilang Oppo Find X8 series ini adalah smartphone yang mahal, saya sih nggak setuju karena harganya oke banget. Nah sekarang kita langsung lihat aja ke smartphone-nya. Secara desain ini emang dia punya banyak kemiripan sama iPhone ya. Paling gampang sih kita bisa lihat dari sisi-sisi perangkatnya yang dibuat flat, rata, terus vibe iPhone itu udah kelihatan banget. Habis itu di samping dia juga punya slider untuk silent. Nah ya ini nggak baru banget sih sebenarnya karena di Oppo Find N3 yang tahun lalu juga udah ada. iPhone pun yang baru kan udah nggak pakai slider seperti ini ya, diganti button. Tapi ya untuk sebagian orang mungkin vibe iPhone-nya akan lebih berasa. Akan tetapi di luar itu semua, Oppo tetap ingin tampil beda. Punya khasnya sendiri seperti misalnya untuk modul kamera bulatan di tengah dengan logo Hasselblad ya. Mungkin nggak buat semua orang, tapi ini adalah salah satu ciri khasnya Oppo yang sudah saya lihat dalam beberapa seri terakhir. Terus untuk build quality, smartphone ini menurut saya juga udah bagus sekali, berasa solid, pas dipegang enak ya. HP mahal lah pokoknya kalau dipegang. Untuk IP rating dia udah IP68, IP69 juga. Jadi untuk air yang bertekanan tinggi dia udah kuat banget. Terus kalau misalnya cuma buat basa-basa kayak kehujanan atau masuk kolam sebentar sih pastinya nggak masalah. Lanjut untuk ukuran perangkat, di sini Oppo Find X8 menurut saya tergolong sebuah perangkat yang ringkas. Dia nggak terlalu besar, masih sangat nyaman untuk dipakai satu tangan aja. Terus untuk layar dia juga masih cukup gede, 6,59 inch dan bezelnya tipis simetris ya, cuma 1,4 mm doang. Jadi handphonenya tetap terasa compact. Namun meskipun ini kecil dari versi Pro yang lebih kecil, tapi kalau kita lihat secara specs ini tetap loh dapat yang bagus-bagus. Contoh, kita mulai dari layar. Ini masih specs yang bagus sekali. Dia udah AMOLED, resolusinya tinggi, udah 120Hz dan support HDR10+ serta Dolby Vision. Bedanya sama yang Pro cuma di bagian ukuran aja yang tentunya lebih kecil, sama yang non-Pro-nya layarnya belum LTPO AMOLED. Tapi menurut saya layarnya tetap bagus banget, manjain mata dengan warna yang menyenangkan untuk dilihat. Untuk sebagian orang mungkin setelan awal warna atau defaultnya itu kelihatan kurang gonjreng, tapi tenang, tinggal kita ganti aja di menu setting sesuai selera. Untuk dipakai nonton, menurut saya sih puas banget. Main game juga nyaman, dia responsif, nggak ada masalah. Untuk audio dari speakernya juga udah cukup banget ya, karena kita topiknya lagi audio visual di sini. Detailnya lumayan banget untuk sebuah smartphone.
Habis soal specs layar, kita lanjut ke yang lainnya seperti chipset sama RAM. Nah, ini juga dapat yang bagus. Dimensity 9400 ini siap banget diandelin di smartphone ini. Saya suka banget dengan performa chipset ini. Terus untuk RAM-nya ada dua versi yang ngikutin kapasitas penyimpanan. Untuk yang versi 256GB itu RAM-nya 12GB, sedangkan yang 512 itu RAM-nya 16GB. Jadi selisih harga yang tadi ya antara versi 256 sama 512 itu nggak cuma untuk ukuran storage tapi RAM-nya juga. Satu lagi yang juga mantep nih dari smartphone ini adalah baterainya. Ukuran handphone segini ya itu dia bisa ngasih baterai 5630 mAh, udah cukup gede. Emang ya teknologi silicon carbon tuh game changer banget untuk baterai smartphone karena bisa ngasih kapasitas yang lebih besar dan tentunya ngedukung banget untuk pemakaian sehari-hari. Langsung aja sekarang kita lanjut ke bagian performance test dengan Dimensity 9400. Oppo Find X8 di sini saya yakin sudah menjadi salah satu smartphone paling kencang saat ini dan mungkin akan bertahan cukup lama sampai tahun depan. Antutunya ngebut ya, gampang bisa dapetin angka 2,5 juta nggak masalah. Kalau untuk pemakaian sehari-hari, untuk mereka yang non-gamers atau orang yang tidak menggunakan smartphone yang untuk aktivitas yang super intensif, saya yakin smartphone ini bakal berasa mulus-mulus saja, apalagi dengan ColorOS terbaru yang memang menawarkan transisi sama animasi yang sangat smooth. So, ini pasti nyaman banget. Baterai besar juga menurut saya terbukti berguna sekali untuk pemakaian sehari-hari dan bikin smartphone-nya jadi lebih tahan lama. Saya pakai smartphone ini ya setiap hari yang pasti ada gamenya, itu selalu konsisten dapat screen on time di atas 7-8 jam dengan waktu standby yang lebih dari 24 jam dalam satu kali charge. Untuk ngecasnya sendiri juga cukup cepat ya, hanya butuh sekitar 1 jam aja. Masih ngomongin soal performa, nah sekarang gimana buat yang butuh tenaga lebih? Nah, sebelum kita masuk ke gaming, saya pengen untuk tes ya kayak content creation ya. Kita ekspor video dulu via CapCut Mobile. Untuk videonya seperti biasa saya pakai durasi 90 detik, resolusi 1080p dan 4K. Nah, ini bisa diedit dan diekspor dengan lancar dan cepat. Nah, terus kalau durasinya nih saya tambah lagi jadi 3 menit, ya masih dengan resolusi yang sama yaitu 4K dan 1080p. Ternyata ini masih tergolong bagus dan kenceng pas kita ekspor atau di render. Jadi buat yang pengen pakai smartphone ini untuk content creation, Oppo Find X8 menurut saya yang compact ini udah cukup banget. Next, kita masuk ke soal gaming. Nah, ini juga salah satu poin yang penting untuk sebagian orang termasuk saya, karena kemampuan gaming yang bagus di smartphone buat saya adalah kebutuhan gitu. Karena saya suka banget untuk main game di sebuah smartphone. Seperti biasa, ada 3 game aja untuk materi tes kali ini untuk kita ngelihat kemampuan si smartphone. Yang pertama, game populer di Indonesia, Mobile Legends dulu ya. Ini kan gamenya hitungan ringan lah sebenarnya. Nah, ternyata dijalanin di smartphone ini emang beneran ringan. Settingan rata kanan FPS 120 bisa dijalankan dan dimainkan dengan sangat baik. Dropnya sedikit adalah mungkin pas matching kita masuk ke lobby dan segala macam, pilih karakter itu ya ada drop sedikit, tapi begitu masuk ke gameplay mulus banget. Suhunya juga bagus sekali dan ya saya bisa bilang tes pertama lulus dengan sangat gampang. Tes kedua kita lanjut ke Zenless Zone Zero, settingan high 60 fps. Saya coba sambil quest ngumpulin material dengan banyak battle dan hasilnya ternyata masih sangat memuaskan. Emang bukan yang bisa stabil di 60 terus-terusan ya, tapi ya sebenarnya mulus, nggak nge-lag serta punya average FPS yang tinggi, itu sebenarnya udah nyaman banget untuk dipakai. Soal suhu di sini juga masih dalam kategori yang menurut saya aman banget, jauh dari kata overheat. Jadi untuk tes kedua lolos juga. Satu lagi untuk game ketiga saya cobain di Wuthering Waves. Ini masih satu favorit saya buat ngetes grafis gaming yang tinggi begini. Settingannya high 60 fps dan hasilnya sekali lagi sangat memuaskan. Lagi-lagi ini bukan yang super ya, bukan yang bakal manteng terus di 60 fps, nggak kayak gitu, tapi tetap lancar dengan average fps yang cukup tinggi. Jadi overall nih ya, kemampuan dari Oppo Find X8 untuk memakai intensif yang butuh kecepatan chipset lebih kayak buat gaming atau content creation udah lebih dari cukup. Padahal kan ini bukan smartphone yang mengedepankan soal gaming, tapi performanya bagus banget. Soalnya nih ya, kalau kita ngomongin Oppo seri Find X ya dari tahun ke tahun, hal utamanya kan selalu kamera. Begitupun sama yang baru ini, nggak beda. Di seri Find X8 ini, Oppo tuh ngasih sebutan namanya Hasselblad Master System Camera. Ada 3 kamera di bagian belakang, 50 megapiksel LYT700 dari Sony sensornya, terus ada ultrawide 50 megapiksel serta periscope telephoto 50 megapiksel dengan kemampuan 3 kali optical zoom atau setara 73 mm. Jadi ada triple kamera 50 megapiksel di bagian belakang. Terus untuk kamera depan seperti umumnya ya cukup satu aja dan di sini 32 megapiksel.
Untuk user interface kamera, di sini saya bisa bilang cukup familiar seperti smartphone Oppo yang kemarin-kemarin, tapi tetap ada beda yang baru. Kalau kita lihat nih, di bagian foto, ada tuh satu panah ke atas seperti ini, dan kalau kita pencet nanti akan muncul pilihan scene foto. Ada none atau pilihan default yang tanpa tuning, terus ada stage untuk foto panggung atau tempat banyak lampu, karena nanti dia akan sedikit meredupkan supaya kita dapat exposure yang pas. Ada silhouette dan juga fireworks atau kembang api. Nah, nggak cuma di foto, di mode video ini juga bisa kita akses, tapi pilihannya jadi cuma 2 seperti yang bisa dilihat sekarang. By the way, ini tuh bukan filter ya, karena buat filter itu tetap ada fungsinya. Filter sini juga ada pilihannya, ada yang baru yaitu fresh, ada emerald, dan clear untuk simulasi warna yang berbeda. Komparasi antar warna filternya langsung bisa dilihat seperti sekarang. Lanjut, setelah kita ngomongin filter, sekarang kita masuk ke mode foto yang polos-polos aja alias tanpa filter. Lensa utama dari Oppo Find X8 ini udah sangat bisa diandelin pada macam-macam kondisi, siang oke, low light juga masih bisa banget. Emang secara specs lensa ini berbeda sama yang versi Pro, tapi dia masih kamera yang bikin seneng atau ketagihan buat foto-foto. Dapetin detail itu bukan hal yang sulit, foto makanan, hewan, action figure itu bisa dapat dengan detail yang bagus. Contoh, ini saya foto kucing aja, kita bisa lihat detail bulunya. Terus saya fotoin action figure di sini ya, detail muka sama detail kain dari jubahnya itu tertangkap dengan baik. Habis itu untuk subjek orang pun masih bisa sangat diandelin dengan detail yang oke. Skin tone arahnya saya lihat masih lebih ke bright atau cerah ya, jadi sebagian mungkin bakal kelihatan lebih putih dari aslinya. Habis itu untuk lensa ultra wide ini satu yang sangat bisa diandelin untuk capture lebih lebar. Contoh kayak minggu lalu saya nonton timnas di stadion ya, saat foto di luar sebelum masuk atau mungkin pas di dalam biar lingkaran atapnya GBK itu nggak kepotong, bisa banget diandelin. Selain itu pas misalnya dipakai liburan ini juga untuk nangkep scene yang lebih lebar bisa banget dipakai. Habis itu untuk telefoto yang 3 axis ini masih cukup banget untuk banyak hal. Bisa untuk zoom sesuatu yang mungkin nggak terlalu jauh, bisa untuk foto objek dengan komposisi yang lebih padat, atau bisa juga untuk kita pakai mode portrait. Detailnya oke, khususnya kalau pencahayaannya cukup terang. Kalau untuk low light, ya penurunan tentunya ada, tapi masih sangat cukup. By the way, selain yang 3x, di sini juga ada opsi untuk 6x zoom ya. Ini setara dengan 146mm yang menurut saya masih sangat bisa dipakai. Seperti contoh, pas foto-foto pertandingan lagi-lagi di GBK minggu lalu, selama bukan yang jauh banget, ini masih bisa kok untuk ngabarin momen. Sedangkan lebih dari itu, ya masih bisa, cuman kualitasnya ya kelihatan sekali ada penurunan. Jadi yang menurut saya sweet spot itu adalah yang di 3x dan juga 6x. Lanjut untuk kamera depan, ini masih kamera yang menurut saya bagus untuk foto-foto, detailnya cukup baik, warnanya juga masih asik. Lanjut ke soal video, di sini Oppo sepertinya belum ikutan tren 8K ya, jadi dia masih tetap dengan menggunakan 4K 60 fps sebagai batas maksimal untuk perekaman video menggunakan kamera depan dan belakang. Belum ada fitur lock video juga di sini, tapi untuk banyak orang yang emang nggak pakai ya tentunya bukan menjadi sesuatu yang bisa dianggap kekurangan. Prediksi skor Anda berapa? Aduh, prediksi gue nggak hujan aja deh. Nggak hujan, oke, dah. 1-0 Indonesia menang. Oh iya. Ini optimis lah. Yang ini? 4-0 Yang menang? buat yang menang. Oke, jadi ini dia sampel video kamera depan dari Oppo Find X8. Ya, untuk kali ini saya lagi ada di GBK untuk ngetes video. Jadi kita mulai dari kamera depan dulu, nanti sambil ya ngevlog tipis-tipis mungkin ya. Kita cobain perekaman video dari smartphone terbarunya Oppo ini. Jadi kita lanjut ke dalam. Oke, jadi dia untuk sampel kamera belakang dari Oppo Find X8 di kondisi low light. Ini sudah malam hari, ada lampu-lampu ya. Jadi yang pitch black, yang gelap banget. Dan hasilnya kalau menurut saya masih sangat bisa dipertimbangkan ya, masih oke. Ya, ini untuk ultra wide by the way. Sekarang kita pindah ke lensa satu lagi, balik.
Kalau untuk tele juga sebenarnya masih bisa selama kondisi tidak terlalu gelap ya, masih oke. Tuh bisa lihat ya, tulisannya Oppo masuk ke sini masih kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masih oke ya, bisa lihat ada Alisa, ada Pak dosen, ada Moldi. David nggak di sini ya? David di sana. Oke, di kita bisa lihat nih warna poolnya bagus ya untuk malam hari. Lightingnya cakep, untuk warna juga masih oke. Untuk tele kita cobain juga. Ini performa dari telenya selama nggak kondisi super gelap, masih ada cahaya, hasilnya masih oke-oke saja. Dan ini sekarang untuk sampel kamera depan dari Oppo Find X8 di kondisi outdoor malam hari yang bisa dibilang gelap. Ya ini gelap, low lightnya emang ya tidak ideal, tapi kalau misalnya kita dapat cahaya sedikit aja, seperti ini saya dapat dari lampu ya di depan muka saya sekarang. Lampu seperti itu. Nah, hasilnya akan kelihatan jauh lebih baik ya. Jadi selama kondisi yang gelap banget, ya masih ada cahaya, itu sebenarnya akan sangat ngebantu dari hasil perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo Find X8 seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Kalau menurut kalian gimana, hasilnya oke atau enggak? Silahkan dikomentarin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Satu lagi sebelum closing, tapi tetap penting adalah kita ngebahas soal software. Tadi kan di awal saya sempat sedikit nyinggung bahwa ColorOS 15 ini hadir dengan transisi dan animasi yang lebih smooth sehingga lebih enak digunakan. Tapi nggak cuma itu aja, ColorOS 15 di Oppo Find X8 series ini juga punya banyak tambahan fitur lain seperti salah satu yang cukup menarik dan wah, yaitu Share to iPhone. Ya, jadi ini kayak airdrop ke iPhone. Jadi kalau misalnya kalian pakai ya ini Oppo gitu pengen share foto atau video ke pemilik iPhone atau sebaliknya, ini bisa banget. Jadi kita bisa buka nih menunya via share atau tulisannya share to iPhone. Nanti ini akan memunculkan QR code di mana pemilik iPhone akan diarahkan untuk mendownload aplikasi yang namanya O+ Connect. Setelah download di setting-setting sedikit ya, udah beres, udah kita bisa share data seperti pakai AirDrop. Jadi dari yang pakai Oppo ya tinggal kirim ke iPhone penerimanya. Nah, untuk yang pakai iPhone kalau mengirim ke Oppo itu juga bisa ya, tinggal share, nanti ada tulisan aplikasi O+ Connect, beres, bisa langsung dikirim. Selain itu, ada fitur-fitur tambahan juga yang berbasis AI sudah pasti di smartphone ini, karena tahun sekarang nggak AI nggak seru kan. Yang simple di sini ada Circle to Search, udah bisa dipakai untuk kalian yang pengen nyari atau mungkin translate atau segala macamnya. Terus Oppo di sini juga bisa ngerangkum artikel via website dengan AI summary. Terus ada juga AI Writer, ini bisa digunakan pas bikin caption atau bikin tulisan dan sudah support bahasa Indonesia, bagus banget. Bisa diakses via sidebar ya, jadi kita nyalain dulu sidebarnya di menu setting. Setelahnya udah tinggal kita tulis mau bikin apa dan serahkan sama si AI-nya. Fitur yang mirip-mirip juga bisa kita akses di aplikasi Notes dan di sini saya lihat fiturnya lebih lengkap. Bisa dipoles dengan macam-macam settingan. Terus pilihan pertama itu nggak hilang pas kita generate pilihan kedua dan seterusnya. Ini peningkatan loh dibandingkan yang versi sebelumnya. Satu lagi, kita masuk ke galeri untuk foto. Di sini ada beberapa opsi edit yang cukup menarik untuk dicoba. Seperti di sini ada AI editor ya, kita bisa lihat ada beberapa fungsi yang sangat menarik. Jadi ada 4K clarity ini untuk meningkatkan clarity dari foto. Mungkin nggak semua foto bisa kelihatan langsung perubahannya kalau kita pakai fitur ini, tapi kalau fotonya pas, kita bisa lihat perbedaannya seperti sekarang. Habis itu ada juga fitur untuk unblur, ya ini sebenarnya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Dan ada juga untuk menghapus pantulan ketika foto lewat kaca. Jadi misalnya kita foto lewat kaca, ya langsung ada display segala macam, ada pantulan dan segala macam. Ini bisa dikurangi atau dihilangkan menggunakan fitur ini. So, overall, kalau kita ngomongin sebuah smartphone di kelas flagship base model seperti ini, Oppo menawarkan banyak hal yang menarik sekali di smartphone barunya. Performa pemakaiannya mantap banget, gaming lancar, saya suka. ColorOS yang barunya cakep dan semakin fungsional dengan banyak fungsi, kameranya juga bisa diandalkan untuk foto-foto yang bagus. Kalau ada bagian yang mungkin perlu jadi bahan pertimbangan bagi sebagian orang, ya mungkin desainnya ya. Karena bukan cuma karena dia mirip iPhone, tapi kamera besar di tengah seperti ini, ya mungkin nggak buat semua orang. Habis itu untuk perekaman video juga menurut saya belum terlalu lengkap untuk sebuah flagship. Namun kalau emang dirasa fitur-fitur yang kayak lock atau perekaman dengan high frame rate, high FPS, atau mungkin resolusi sampai 8K, ya itu nggak penting gitu ya. Find X8 menurut saya recommended banget. Handphonenya bagus, harganya pun udah oke banget, apalagi kalau kita maksimalin promonya saat pre-order. Jadi itu dia sedikit
Sharing pengalaman dan review saya tentang Oppo Find X8 ini oke banget, smartphone-nya layak dipertimbangkan. Dan ini bukan smartphone genjutsu. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.